Bab 555 Serangan di Gunung Qiandu. 10 hari, bagi kekasih atau pasangan lain, hanyalah perpisahan singkat, tetapi bagi Lin Yu dan Jiang Yan, perpisahan singkat ini mencakup hidup dan mati. Lin Yu pergi jauh ke pegunungan, dan jalannya sulit dan penuh bahaya. Tinggalnya Jiang Yan untuk menjaga Ye Qingmei juga merupakan risiko yang sangat besar dia jatuh. Ayolah, itu hanya akan membunuh Lin Yu. Selama hari-hari ini, keduanya berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan pada saat yang sama mereka berdua saling peduli, sehingga ketika mereka akhirnya bertemu, tidak dapat dihindari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan perasaan mereka. Jiang Yan memandang Lin Yu di depannya dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan. Tadi malam, Lin Yu berkata di telepon bahwa akan memakan waktu beberapa hari untuk kembali. Tapi ketika dia membuka matanya pagi ini, dia benar-benar berdiri di depan dia utuh. Senior, melihat Jiang Yan berdiri diam, Lin Yu dengan lembut memanggil nama Jiang Yan lagi, berjalan perlahan ke arahnya, mengulurkan tangannya dan memeluknya. Mata Jiang Yan berkaca-kaca, dan dia membiarkan Lin Yu memeluknya. Lalu dia melingkarkan tangannya yang gemetar ke tubuh Lin Yu. Ketika dia mencium bau Lin Yu yang sangat familiar, air mata tiba-tiba keluar dari dirinya mata. Itu dia. Dia tidak sedang bermimpi, orang yang dia sayangi siang dan malam benar-benar telah kembali. Jiarong. Jiang Yan berbisik dengan suara gemetar, membenamkan kepalanya di pelukan Lin Yu, dan tiba-tiba menangis. Dalam beberapa hari terakhir, dia seperti rusa yang terluka. Dia ketakutan dan panik siang dan malam. Dia dengan hati-hati menepati janjinya kepada Lin Yu, menjaga Ye Qingmei, dan menangani segala sesuatu di dunia luar sudah kembali, dia akhirnya bisa melepaskannya. Semua kekuatan dan armor bisa dengan aman diletakkan di pelukan yang memberiku keamanan tanpa akhir. Saudari Yan, aku minta maaf. Itu karena aku gagal menjagamu dengan baik. Aku sudah sangat menderita untukmu akhir-akhir ini. Lin Yu memeluk erat tubuh lembut di pelukannya, penuh kelembutan, dan ingin menamparnya sendiri. Di dalam tubuhnya, dia tahu bahwa Jiang Yan pasti sangat menderita selama ketidakhadirannya. Jiang Yan menangis beberapa saat dan tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berusaha melepaskan diri dari pelukan Lin Yu, dan bertanya dengan panik, bukankah kamu mengatakan kamu akan tertular virus hari ini? Mengapa melakukan itu? Kamu tiba-tiba kembali. Apakah penangkapannya gagal? Apa yang harus dilakukan Qingmei? Alisnya berkerut dan wajahnya cemas. Melihat bahwa dia sangat peduli pada Ye Qingmei, Lin Yu merasa sangat hangat di hatinya, dan berbisik kepada Jiang Yan, saya memimpin orang untuk menangkap inang virus kemarin malam. Serum antivirus sedang diproduksi oleh Ani. Itu adalah sedang diproduksi segera. Ini akan segera diproduksi. Ani akan datang ke sini dengan membawa virus. Jiang Yan tiba-tiba menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan terus bergumam, bagus, bagus. Dia telah diproduksi di sini selama beberapa hari. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dan Ye Qingmei akhirnya memiliki harapan untuk bertahan hidup. Oh, ya, aku akan mengantarmu menemui Qingmei. Jiang Yan kemudian teringat dan buru-buru membawa Lin Yu ke bangsal isolasi, mengganti satu set pakaian pelindung di pintu, dan kemudian menyerahkan satu kepada Lin Yu melambaikan tangannya dengan lembut. Karena kekuatan spiritual dalam tubuhnya, dia sepertinya tidak bersikap dingin terhadap virus ini. Jika tidak, dia pasti sudah tertular sejak lama setelah melakukan kontak dengan begitu banyak inang virus selama berhari-hari. Setelah dia mengikuti Jiang Yan ke bangsal yang luas, dia melihat Ye Qingmei yang kurus dan pucat terbaring di ranjang rumah sakit. Rongga matanya cekung dan area sekitarnya menunjukkan warna ungu beberapa hari. Karena Douxinyi mencoba jarum suntik padanya tadi malam, Ye Qingmei dalam keadaan sehat saat ini. Lin Yu berjalan ke arahnya dengan lembut, mengulurkan tangannya untuk mencoba di pergelangan tangannya, dan menghela nafas lega ketika dia melihat denyut nadinya, relatif stabil. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong rambut di sekitar telinganya ke satu sisi, merasa penuh cinta. Dia berterima kasih kepada Ye Qingmei karena mampu bertahan sampai sekarang. Dia juga senang dia menemukan inang virus tepat waktu dan mencoba yang terbaik untuk mencegahnya meninggalkannya. Biarkan dia istirahat sebentar,
kami tidak akan mengganggunya lagi. Lin Yu menatap Ye Qingmei dengan saksama untuk beberapa saat, lalu memanggil Jiang Yan untuk keluar, dan berkata kepada Jiang Yan, apakah kamu sudah makan siang? Akan mengajakmu makan sesuatu. Tidak perlu, saudara Bu, belilah. Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut, jika kita pergi, dia tidak akan dapat menemukan siapapun ketika dia segera kembali. Jiang Yan menarik Lin Yu ke samping. Dia duduk di bangku, menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahu Lin Yu, memegang tangan Lin Yu erat-erat, dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kembalinya Lin Yu membuat segala sesuatu yang awalnya suram menjadi cerah kembali, dan kehidupannya sekali lagi penuh harapan. Saudari Yan, mengapa Tuan He ada di sini tadi malam? Lin Yu ingat bahwa Brigade Pembunuh Kegelapan dan Brigade Harimau Kalajengking semuanya dikirim untuk membantunya tadi malam, dan diam-diam dia masih terkejut. Dia tahu tentang ini. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi tadi malam adalah berkat Tuan He. Saat Qingmei pulih, kamu harus datang dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Jika bukan karena Tuan He, Qingmei dan aku akan dibawa pergi oleh orang-orang dari Biro Pencegahan Epidemi tadi malam. Jiang Yan buru-buru duduk dan memberitahu Lin Yu apa yang terjadi tadi malam. Ekspresi Lin Yu sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dan dia mengerutkan kening dan berkata, ada hal seperti itu. Jadi, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Tuan He. Memikirkan kata-kata kepedulian Tuan He tentang dia di telepon kemarin, Lin Yu tiba-tiba berkata entah kenapa, dia merasakan jejak kebaikan yang telah lama hilang, semacam kebaikan yang hanya bisa dirasakan dari kepedulian ibunya. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Jiang Yan mengangguk, memandang Lin Yu dan menambahkan, ngomong-ngomong, masalah ini juga berkat Nona Li. Dialah yang mengundang Tuan He ke sini. Terima kasih, Nona Li, dan Anda, jangan terlalu dingin terhadap orang lain di masa depan, lebih antusiaslah terhadap orang lain. Ketika Jiang Yan berbicara, wajah sedih Li Qianying muncul di depan matanya, dan dia tidak tidak mau merasa patah hati. Mereka semua adalah wanita, dan dialah satu-satunya yang paling memahami penderitaan wanita. Lin Yu sedikit terkejut saat mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan menatap Jiang Yan dengan curiga. Dia bingung, bukankah Jiang Yan menyuruhnya menjauh dari wanita tertua dari keluarga Li sebelumnya? 180. Putar balik. Tuan, pada saat ini, sebuah suara penuh kejutan dan kegembiraan tiba-tiba datang dari samping, dan kemudian Bu Cheng masuk dengan cepat dengan beberapa kotak makan siang di tangannya. Wajah aslinya yang dingin tidak bisa menahan ekspresi emosinya. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Jelas dia tidak menyangka akan bertemu Lin Yu sama sekali. Kakak Bu, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Lin Yu juga terlihat sangat gembira setelah melihat Bu Cheng. Dia buru-buru menghampiri dan menepuk bahu Bu Cheng dengan keras, kata-katanya penuh rasa terima kasih. Kamu harus berbagi kekhawatiranmu dengan suamimu. Bu Cheng memandang Lin Yu dengan ekspresi bersemangat, matanya yang dingin menjadi lebih cerah, dan berkata dengan tegas, senang kamu kembali. Dua kata, sudah mewakili seluruh suasana hatinya. Lin Yu tertawa dan menepuk pundaknya dengan keras. Ngomong-ngomong, di mana Nona Li? Lin Yu melihat ke belakang Bu Cheng dan bertanya dengan ragu apakah dia melihat Li Qianying. Dia di rumah. Jiang Yan menjawab, dia begadang semalaman. Aku memintanya untuk kembali dan istirahat dulu. Lin Yu mengangguk, memikirkan apa yang dilakukan Li Qianying untuk Ye Qingmei tadi malam, hatinya sangat tersentuh. Li Qianying bergegas di sore hari, saat dia melihat Lin Yu, wajahnya juga penuh rasa tidak percaya. Kemudian dia menatap wajah Lin Yu dengan senyuman cerah, dan kehangatan serta kebahagiaan yang tak terlukiskan dalam senyumannya melihat Tuan He sudah menjadi hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Di malam hari, Lin Yu berinisiatif untuk tinggal bersama Ye Qingmei dan membiarkan Jiang Yan dan Li Qianying pulang untuk beristirahat. Bu Cheng tidak mengikuti kembali, tetapi bersikeras untuk tetap bersama Lin Yu. Saat hari sudah larut malam, Bu Cheng mendatangi Lin Yu, menepuk dadanya, dan berkata kepada Lin Yu, Tuan, saya selalu membawa ketiga buku Anda, dan semuanya utuh. Yu,
3 buku yang dicetak dari kantor intelijen militer diberikan kepada Lin Yu untuk diamankan ketika dia pergi, dan dia selalu membawanya. Lin Yu tersenyum padanya dan mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu sudah membacanya?" "Ya," Bu Cheng mengangguk, karena ketika Lin Yu pergi, dia memintanya untuk mempelajarinya ketika dia tidak ada pekerjaan, jadi Bu Cheng benar-benar saya telah membaca buku-buku ini. Saya tidak mengerti. Bu Cheng segera menambahkan. Petik 2 petik 2. Lin Yu. Tetapi saya dapat melihat bahwa apa yang dicatat dalam buku ini berhubungan dengan tubuh murni tertinggi, bukan? Bu Cheng kemudian berkata kepada Lin Yu. Yah, lumayan. Lin Yu mengangguk padanya, lalu menghela nafas dan berkata, awalnya, saya telah menemukan trik untuk mengolah tubuh yang sangat murni ini, dan saya diharapkan membuat terobosan tertentu, tetapi saya tidak menyangka, hal ini terjadi secara tiba-tiba. Sesuatu. Petik 2. Jika bukan karena insiden virus ini, jika Ye Qingmei tidak terinfeksi virus, mungkin dia akan mencapai kesuksesan dalam tubuhnya yang murni. Dengan cara ini, waktu untuk menghadapi iblis besar di Gunung Qiandu akan ditunda lagi. Aku ingin tahu apakah ada orang yang mati di tangannya dalam beberapa hari terakhir ini. Lin Yu menghela nafas, lalu menoleh ke arah Bu Cheng. Saya tidak tahu apakah ada yang meninggal, tapi saya tahu bahwa 2 skuadron dari kantor intelijen militer bergabung untuk menyerang Gunung Qiandu tadi malam. Bu Cheng menyipitkan matanya dan berkata dengan cahaya dingin di matanya kantor intelijen militer, Dewa Perang pergi ke sebagai murid nantian, dia secara alami mengetahui semua informasi ini. Apa? Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah. Dia jelas tidak menyangka bahwa badan intelijen militer akan tiba-tiba menyerang iblis besar di Gunung Qiandu. Tidak ada yang tahu, dan dikabarkan bahwa iblis besar telah menguasai tubuh murni tertinggi. Lin Yu belum mempelajari secara menyeluruh metode memecahkan tubuh murni tertinggi. Mereka sebenarnya menyerang tanpa izin mereka gagal, itu saja. Itu hanya untuk menakuti ular itu. Saudara Bu, tolong beritahu saya secepatnya. Apa hasil dari penggerebekan ini? Lin Yu buru-buru bertanya pada Bu Cheng. Bab 556 Keberhasilan penyuntikan serum antivirus, halaman setengah. Tuan, Badan Intelijen Militer sudah lama tidak ada hubungannya dengan Anda atau saya. Mengapa Anda peduli dengan mereka? Melihat Lin Yu begitu gugup, Bu Cheng mengerutkan kening, teringat terakhir kali di markas Badan Intelijen Militer, Lin Yu membantu Badan Intelijen Militer menyelesaikan pengepungan tersebut, namun Bu Cheng sangat marah ketika Departemen Intelijen Militer menyingkirkan Lin Yu. Terlebih lagi, setelah majikannya muncul, orang-orang di Departemen Intelijen Militer tidak berniat mengundang majikannya kembali, jadi dia memiliki prasangka buruk terhadap Departemen Intelijen Militer. Kata-katanya juga sangat dingin, apakah mereka masih hidup atau sudah mati, kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Jantung Lin Yu berdetak kencang saat mendengar kata-kata Bu Cheng mengetahui bahwa penggerebekan itu mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Dia buru-buru bertanya berkata, Saudara Bu, maksudmu orang-orang di Departemen Intelijen Militer mungkin gagal, kan? Bukankah mereka menangkap seseorang? Tidak lagi menjadi anggota Departemen Intelijen Militer, lagi pula, dia sendiri itu adalah tempat di mana dia tinggal, jadi Lin Yu sangat menyukainya. Belum lagi Hu Haifan dan Han Bing memperlakukannya dengan baik, jadi dia mau tidak mau bertanya tentang hal itu. Tidak buruk, Bu Cheng mendengus dingin dan berkata dengan ringan, mereka masih ingin menyerang Gunung Qiandu hanya setelah 2 kali mencoba. Bukankah itu hanya mimpi? Seperti apa situasinya yang harus saya lakukan? Mungkinkah serangan itu sia-sia? Petik 2. Tidak apa-apa jika serangan itu sia-sia. Sebenarnya, saya tidak tahu secara spesifik. Saya hanya tahu bahwa operasi mereka gagal dan iblis besar melarikan diri. Pada akhirnya, mereka hanya ditangkap. Beberapa murid iblis besar hanyalah antek. Bu Cheng mengerutkan kening dan berkata, tetapi karena antek-antek ini, Departemen Intelijen Militer menderita banyak korban, 2 yang mereka kirim hampir setengah dari personel skuadron terbunuh. Hampir setengah. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak ketika mendengar ini. Dia sangat terkejut. Anda tahu, Departemen Intelijen Militer mewakili tingkat tertinggi Tiongkok efektivitas tempur.
Siapapun yang dipilih secara acak adalah 1 lawan 10, dan itu tidak berada pada level yang sama dengan pasukan khusus yang terdiri dari orang normal seperti Brigade Pembunuh Kegelapan. Inilah sebabnya Li Changming ingin Lin Yu menemukan seseorang dari militer Departemen Intelijen untuk membantu He Zizhen. Kemampuan untuk menyebabkan lebih dari setengah korban jiwa di 2 skuadron Departemen Intelijen Militer juga menunjukkan bahwa iblis besar ini luar biasa dan bahkan lebih menakutkan daripada yang diperkirakan Lin Yu. Tuan, tahukah Anda siapa yang memimpin misi ini? Bu Cheng mencibir dan berkata dengan dingin. Yuan He yang merasa benar sendirilah yang mengusir Anda dari Badan Intelijen Militer. Mau tidak mau, dia merasa sangat senang. Pembicara besar ini sekarang telah menamparkan dirinya sendiri. Lin Yu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia ingat ketika Yuan He menyebutkan menyerang Gunung Qiandu, nadanya penuh dengan penghinaan. Dia sepertinya berpikir bahwa selama ada lebih banyak orang, apalagi menangkap iblis besar yang tinggal di kuil Tao, dia akan dikalahkan. Belum lagi seluruh Gunung Qiandu, sekarang dia benar-benar terjatuh karena harga dirinya sendiri. Lin Yu berpikir bahwa Badan Intelijen Militer telah kehilangan begitu banyak orang di tangan iblis besar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saudara Bu, bukankah saya sudah memperingatkan Anda sebelum saya pergi? Jika Anda dapat mencegah mereka, cukup menghalangi mereka. Ketika saya kembali, saya dapat memberi mereka beberapa saran yang berarti. Hah, apakah serigala bermata putih itu layak mendapatkannya? Bu Cheng mendengus. Sungguh besar kontribusi yang Anda berikan kepada mereka. Tidak, mereka hanya mengatakan mereka akan memecatmu. Karena mereka begitu kuat, biarkan mereka yang menanganinya sendiri. Menyingkirkan saya dari Departemen Intelijen Militer adalah keputusannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan rekan-rekan lainnya, hancurkan saja pada orang lain. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas berat. Meskipun dia juga memiliki pendapat yang bagus tentang Yuan He, dia tahu bahwa anggota yang terluka dan terluka semuanya tidak bersalah. Melihat wajah sedih Lin Yu, Bu Cheng berkata dengan dingin kepadanya, Tuan He, Anda tidak ada hubungannya dengan Badan Intelijen Militer sekarang. Tidak perlu bersedih tentang mereka. Yang harus Anda pertimbangkan sekarang adalah keselamatan Nona Ye. Petik 2 tanda seru petik 2. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya kepada Bu Cheng, ngomong-ngomong, Saudara Bu, apakah Han Bing berpartisipasi dalam misi ini? Petik 2. Han Bing lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, aku benar-benar tidak tahu. Setelah mendengar ini, Lin Yu merogoh sakunya untuk menyentuh ponselnya. Baru kemudian dia ingat bahwa ponselnya rusak dan nomor di dalamnya juga rusak. Semuanya hilang dan tidak ada cara untuk memanggil Han Bing. Dia hanya bisa menghela nafas pelan dan harus menyerah. Ya, Bu Cheng benar, situasi militer tidak ada hubungannya lagi dengannya, jadi mengapa dia harus ikut campur dalam urusan orang lain? Jika terjadi sesuatu pada Han Bing, Tan Kai pasti akan mendatanginya. Oh, Tuan He, Anda kembali. Saat ini, Zhao Zongji kebetulan datang untuk memeriksa Ye Qingmei, dan langsung terkejut saat melihat Lin Yu. Din Zhao, terima kasih telah menjaga istri dan kakak perempuanku selama ini. Lin Yu melihat Zhao Zongji dan segera berdiri dan berjabat tangan dengannya, berkata dengan nada bersyukur. Sama-sama, Tuan He, Anda harus melakukannya, Anda harus melakukannya. Zhao Zongji mengangguk berulang kali sambil tersenyum, kapan Anda kembali? Pagi ini, bagaimana situasi dengan inang virus? Kami telah tertangkap. Wakil Presiden Asosiasi Medis Amerika, sedang meningkatkan pengembangan serum antivirus. Bagus, bagus. Tuan He, Anda telah memberikan kontribusi besar lainnya bagi negara. Petik 2. Zhao Zongji tertawa. Dia mengangguk berulang kali, merasa bahagia di dalam hatinya. Merupakan keputusan yang bijaksana untuk mempekerjakan Lin Yu sebagai wakil dekan. Sekarang Lin Yu telah memberikan kontribusi besar pada insiden virus ini, dia juga memberikan keuntungan besar pada wajahnya, dari rumah sakit umum daerah militer. Rumah sakit mereka menghasilkan banyak uang. Oh, apa gunanya mencapai prestasi besar? Bu Cheng tiba-tiba berkata dengan suara dingin,
Mengapa Komite Nasional tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan menangkap orang ketika mereka mengatakan mereka dikirim untuk menangkap mereka? Tahu apa yang dimaksud Bu Cheng? Apa yang terjadi tadi malam? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan menghela nafas sedikit, dan berkata dengan emosi, "Ya, jika Tuan He tidak ada di sini, Nona Ye pasti sangat tidak terduga." Tuan He, apakah Anda masih ingat beberapa orang yang Anda tanyakan itu? Para prajurit yang terinfeksi virus datang ke rumah sakit kami. Ingat, bagaimana kabar? Mereka semua dibawa pergi oleh orang-orang dari Biro Pencegahan Epidemi kemarin. Zhao Zongji menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dikatakan bahwa mereka semua mati hari ini. Semua mati. Ini, ekspresi Lin Yu relatif tenang, dia tahu bahwa ketika penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan terjadi, untuk mencegah situasi berkembang di luar kendali, dia hanya bisa memimpin dalam membunuh makhluk hidup yang terinfeksi. Tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun, Beijing adalah ibu kota Tiongkok. Jika epidemi terjadi, itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih berterima kasih kepada He Qingwu. Jika bukan karena He Qingwu, Ye Qingmei mungkin tidak akan hidup lagi saat ini. Lin Yu tinggal di rumah sakit selama 2 hari berikutnya, membiarkan Jiang Yan pulang dan beristirahat dengan baik. Setelah 2 hari pemulihan, kulit Jiang Yan jelas jauh lebih cerah. Pada awal hari ketiga, berita menggembirakan datang. N dan anggota Asosiasi Medis Amerika lainnya awalnya mengembangkan serum antivirus di Tianjin, yang memiliki tingkat kesembuhan yang sangat tinggi. N meminta orang lain untuk mengambil alih di Tianjin Serum. Dia mengambil salinan serum tersebut dan bergegas ke ibu kota bersama asistennya Bit. Bab 556 Keberhasilan Penyuntikan Serum Antivirus, halaman 2/2. Mengetahui bahwa Ani akan tiba pada siang hari, Lin Yu, Bu Cheng dan Jiang Yan menunggu di depan pintu rumah sakit lebih awal. Saat mereka sedang menunggu Ani di gerbang, 2 kendaraan militer off-road berwarna hijau tiba-tiba melewati mereka dengan cepat. Lin Yu mengerutkan kening dan melihat kendaraan militer memasuki rumah sakit, dan bertanya kepada Bu Cheng dengan bingung, keduanya mobil itu sepertinya berasal dari Departemen Intelijen Militer, kan? Petik 2. Ya, sepertinya begitu. Bu Cheng juga berbalik dan melirik kedua kendaraan off-road itu dan mengangguk. Mungkinkah orang-orang mereka yang terluka juga tinggal di sini? Lin Yu menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri. Bu Cheng melirik kendaraan militer yang berhenti di depan gedung rumah sakit di kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh, menoleh dan tidak berkata apa-apa. Itu tidak ada hubungannya dengan dia di mana orang-orang dari Departemen Intelijen Militer tinggal, dan dia tidak peduli sama sekali. Menjelang tengah hari, mobil Ani sampai di rumah sakit umum daerah militer. Hari ini, Ani telah menghilangkan penampilan joroknya hari itu di hutan dan mendapatkan kembali citra indahnya yang dulu. Dia terlihat mengenakan kaos sifon V-neck putih, celana pendek polkadot acak-acakan, dan sepasang sandal stiletto hitam terbuka, betis dan lututnya yang putih. Dengan wajahnya yang halus dan rambut pirangnya yang tergerai, dia memiliki temperamen yang luar biasa. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira bahwa seorang bintang asing besar telah datang ke rumah sakit. "Hei!" teriak Ani penuh semangat setelah melihat Lin Yu, lalu menghampiri, memeluk Lin Yu, dan mencium wajah Lin Yu. Jiang Yan, yang bertubuh tinggi dan berkulit putih, mengertakkan giginya dengan marah ketika dia melihat adegan ini. Namun, ketika dia memikirkan Ani datang jauh-jauh untuk memberikan serum antivirus kepada Ye Qingmei, dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, dan biarkan Yang Ma ini memanfaatkannya. Ketika Ani melihat Jiang Yan, dia juga menyapa Jiang Yan dengan antusias, tetapi Jiang Yan sangat dingin padanya. Kemudian Lin Yu membawa Ani ke bangsal, dan asisten Ani, Bit, dengan cepat mengeluarkan inkubator logam dari bagasi mobil dan mengikutinya. Memasuki gedung rawat inap, Ani bertanya tentang kondisi Ye Qingmei, lalu dia berkata dengan wajah serius, "Hei, serum ini dikembangkan dengan tergesa-gesa, jadi tingkat keberhasilannya tidak 100%, dan dipengaruhi oleh kondisi tubuh itu sendiri, dari beberapa makhluk hidup, ini mungkin tidak berpengaruh sama sekali." Hati Lin Yu sedikit bergetar ketika mendengar ini, mengetahui apa yang dimaksud N.
Jika Ye Qingmei memiliki konstitusi khusus, serum antivirus mungkin masih tidak efektif setelah disuntikkan. Tapi kemungkinannya sangat rendah. N buru-buru menambahkan, peluangnya pasti tidak lebih dari 5%, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lin Yu mengangguk keterampilan. Tidak mudah untuk mengembangkan serum antivirus dalam waktu sesingkat itu, dan ada perbedaan antar individu. Serum antivirus apapun tidak akan efektif pada beberapa individu. Pukul 5%. Setelah mereka memasuki gedung bangsal, Jiang Yan segera memanggil perawat wanita paling berpengalaman dari meja perawat, menyerahkan serum antivirus kepada perawat wanita, dan memintanya untuk menyuntik Ye Qingmei. Setelah perawat menyelesaikan penyuntikan, Jiang Yan buru-buru keluar dan berkata dengan suara gemetar, "Mengapa tidak ada reaksi?" "Jangan khawatir, ini tidak akan langsung berpengaruh setelah penyuntikan. Anda harus menunggu di setidaknya 10 menit. Ani melihat waktu dan berkata, "Jika itu berlaku dalam 10 menit, berikan suntikan lagi." Lin Yu berjalan ke jendela bangsal isolasi dengan ekspresi serius, menatap Ye Qingmei yang pucat di dalam, dan memegang tangannya erat-erat. Dia menghentikan tinjunya dan lengannya sedikit gemetar. Meskipun wajahnya tenang, dia sangat gugup. Bab 557 ginseng berusia ribuan tahun digunakan dalam masakan. "Oke, kalau begitu kalian tunggu di luar, aku akan masuk dan mengamati reaksi Qingmei." Jiang Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata Ani, menatap Lin Yu dengan serius, lalu memasuki bangsal lagi dan langsung menutup tirai. Karena dia perlu mengamati kondisi kulit Ye Qingmei, tidak nyaman bagi orang luar untuk melihatnya. "Jangan khawatir, Nona Ye akan baik-baik saja." Melihat ekspresi serius Lin Yu, Ani menghiburnya dengan lembut. Lin Yu mengangguk lembut, hatinya berat. Dia tahu bahwa dia telah meminta Dou Xinyi untuk melakukan akupuntur mengejutkan langit dan bumi pada Ye Qingmei. Ini juga merupakan akupuntur terakhir yang menyelamatkan nyawa akan menjadi kerugian besar. Bahkan jika para dewa datang, tidak ada gunanya. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain selain menyaksikan Ye Qingmei mati. 10 menit berlalu dalam sekejap. Jiang Yan belum keluar dari bangsal. Lin Yu tidak bisa menahan keringat dingin di dahinya. Dia bertanya dengan cemas di pintu, "Saudari Yan, bagaimana kabarnya situasi?" Segera, Jiang Yan berlari keluar dengan cepat, alisnya berseri-seri karena gembira, dan dia berkata dengan gembira, "Berhasil, berhasil." Ruam di tubuh Qingmei berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hebat, Lin Yu, yang selalu tenang dalam menghadapi berbagai hal, tidak bisa menahan semangat ketika mendengar ini, dan dia mengepalkan tinjunya dengan kuat, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, buru-buru menoleh ke Bit dan berkata, "Nona Bit, saya masih harus merepotkanmu. Keluarkan serum lainnya." Beati mengangguk dan segera mengeluarkan serum lainnya dari kotak dan menyerahkannya kepada Jiang Yan. "Hei, aku hanya akan mengatakan tidak apa-apa." Ani tidak bisa menahan nafas lega saat ini. Dia tahu bahwa Lin Yuzu telah melewati angin dan hujan, melewati kesulitan dan bekerja tanpa lelah selama beberapa waktu terakhir hari, untuk dapat menyembuhkan Ye Qingmei dan mengembalikannya ke rumah sakit. Usahanya akhirnya membuahkan hasil. "Ani, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini." Lin Yu segera menoleh dan memegang erat tangan Ani, rasa terima kasih di matanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tangan Ani yang lain juga dengan lembut menyentuh tangan Lin Yu, dan berkata dengan lembut, "Jika bukan karena kamu, aku mungkin telah terkubur di hutan lebat itu." Bu Cheng melirik kedua pria yang berpelukan erat itu. Melihat kedua orang itu berpegangan tangan, dia mengangkat alisnya, terbatuk, dan berkata, "Tuan, Nona Li ada di sini." Setelah mendengar ini, Lin Yu berbalik dan melihat Li Qianying membawa beberapa suplemen datang dari luar koridor dan melihat Lin Yu dan buru-buru bertanya, "Tuan He, bagaimana situasi Suster Qingmei? Saya dengar serumnya sudah dikembangkan, kan?" "Yah, setelah serum disuntikkan, tidak ada masalah." Lin Yu tersenyum lembut padanya, mengangguk, lalu berbalik dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Ani, apakah serumnya sudah didistribusikan di Jinmen?" "Saya serahkan masalah ini kepada orang-orang di bawah, Jinmen. Semua staf di stasiun pencegahan epidemi di sana telah lewat,
dan mereka bekerja sama dengan Kepala Tian untuk menyuntik pasien yang terinfeksi virus. Situasinya telah terkendali dengan baik, kata Ani buru-buru. Lin Yu menghela nafas lega. Insiden infeksi virus berskala besar ini akhirnya berakhir. Namun, sangat disayangkan terlalu banyak orang yang meninggal selama periode ini. Omong-omong, saya sudah menerbangkan serumnya kembali ke markas besar asosiasi medis kita pagi ini. Setelah anggota keluarga Rothschild yang terinfeksi virus disuntik dengan serum dan mulai berlaku, kita akan menerima $500 juta dari keluarga Rothschild. Kontribusi Anda juga merupakan bagian dari bonus, jadi asosiasi medis kami akan membagikan bonus ini secara merata kepada Anda. Ani memandang Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, selain itu, kami juga akan mengumumkan masalah ini ke dunia internasional, komunitas, untuk meningkatkan pengaruh pengobatan tradisional Tiongkok dalam masyarakat festival. Lin Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa membantu publisitas, tapi lupakan bonusnya. $25 miliar AS memang bukan jumlah yang kecil, tapi Lin Yu tidak mempedulikannya. Itu tidak apa-apa, itu milikmu, itu harus menjadi milikmu. Ani menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Jiarong, King Mei jauh lebih baik. Saat ini, Jiang Yan bergegas keluar dari bangsal dan melaporkan kepada Lin Yuhui dengan penuh semangat. Ruam di tubuhnya telah hilang sama sekali, demamnya telah hilang, dan napasnya telah berhenti. Ini menenangkan, seharusnya baik-baik saja. Hati Lin Yu tergerak ketika dia mendengar ini, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, bolehkah saya masuk? Ya, Lin Yu bergegas ke bangsal dan melihat bahwa meskipun Ye Qingmei di tempat tidur masih pucat dan koma, warna merah tua asli di wajah dan lehernya menjadi sangat terang, dan semua ruam di kulitnya telah surut, alisnya juga menjadi rileks, dan terlihat jelas bahwa dia tidak lagi sesakit sebelumnya. Lin Yu buru-buru melangkah ke depan Ye Qingmei, mengulurkan tangannya untuk menyentuh pergelangan tangannya, dan melihat denyut nadinya telah kembali stabil, dan hatinya benar-benar lega. Jiarong, kapan King Mei akan bangun? Jiang Yan bertanya dengan cemas. Sore hari, sore ini seharusnya hampir selesai. Lin Yu berkata dengan tegas. Karena Lin Yu merindukan Ye Qingmei, dia tinggal di rumah sakit pada siang hari dan meminta Li Qianying menemani Ani makan malam dan membicarakan beberapa proyek teknik medis grup Li. Setelah Bu Cheng keluar untuk membeli makanan dengan Jiang Yan, Lin Yu tinggal sendirian di bangsal bersama Ye Qingmei, memegang tangan kurusnya dengan hati. Kakak senior, saat kamu sakit, aku tidak bisa tidak memikirkan semua saat yang kita alami ketika kita masih di sekolah. Lin Yu tersenyum lembut dan berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu masih ingat, junior tahun? Tahun itu, saya tertular virus flu yang sangat parah. Saya demam dan batuk, dan akhirnya pingsan. Andalah yang merawat saya di rumah sakit afiliasi sekolah selama 2 hari 2 malam. Berpikir tentang itu sekarang, itu benar-benar momen paling membahagiakan bagiku. Waktu. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tangan Ye Qingmei bergerak sedikit di telapak tangannya. Jantungnya berdetak kencang dan dia dengan cepat mendongak, hanya untuk lihat kelopak mata Ye Qingmei di ranjang rumah sakit sedikit gemetar, lalu matanya perlahan terbuka, lalu dengan cepat menutupnya, tampaknya beradaptasi dengan sumber cahaya. Jantung Lin Yu berdebar kencang dan bersemangat. Setelah berhari-hari dan malam, senior kesayangannya akhirnya terbangun dari koma. Mata Ye Qingmei membuka dan menutup, dan mengulanginya beberapa kali sebelum dia beradaptasi dengan cahaya. Kemudian dia menoleh dan melihat ke samping Lin Yu. Setelah dia melihat wajah Lin Yu dengan jelas, sepasang mata lelah memenuhi dirinya, tiba-tiba ekspresinya muncul, dia membuka mulutnya, dan ingin memanggil Lin Yu, tetapi suaranya serak. Kakak senior, jangan bicara terburu-buru. Lin Yu menepuk tangannya dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut, kamu mengalami demam selama beberapa hari berturut-turut, dan tenggorokanmu melepuh. Pita suaramu akan melepuh, pasti akan rusak. Istirahatlah. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Ye Qing mengerutkan kening, matanya tiba-tiba berkaca-kaca, dan menatap Lin Yu tanpa berkedip, seolah-olah dia takut Lin Yu akan menghilang dari matanya, segera setelah dia menutup matanya. Lin Yu merasa tertekan saat melihat matanya.
Meskipun Ye Qingmei tidak dapat berbicara, matanya sudah bernilai ribuan kata. Qingmei, apakah kamu sudah bangun? Jiang Yan dan Bu Cheng juga telah kembali saat ini. Mereka sangat bersemangat saat melihat Ye Qingmei bangun. Mereka bergegas ke tempat tidur dan memegang tangan Ye Qingmei. Air mata mengalir di pipi mereka. Turun dan menangis kegirangan. Saudari Yan, kamu tinggal di sini bersama kakak perempuanku. Aku akan kembali dan membuatkan diet obat untuk kalian berdua untuk memulihkan kesehatanmu. Kebetulan aku pergi ke pegunungan dan memetik sesuatu yang bagus kali ini. Yu berkata lembut dan berbalik. Setelah berjalan keluar, ingin meninggalkan Jiang Yan dan Ye Qingmei sendirian dengan kesempatan untuk berbicara, Bu Cheng mengikutinya dengan sangat bijaksana dan duduk di koridor. Setelah Lin Yu kembali ke klinik medis, dia mengeluarkan ginseng liar yang dia petik dari pegunungan. Li Zhensheng dan Dou Xinyi terkejut saat melihatnya, dan menghela nafas berulang kali sangat berpengetahuan tentang bahan obat. Saya juga memiliki pengetahuan, tetapi saya belum pernah melihat ginseng liar berkualitas tinggi seperti itu. Saya tahu bahwa ginseng ini setidaknya berumur 1000 tahun, dan jauh lebih baik daripada ginseng berumur 1000 tahun ginseng yang dibeli Lin Yu terakhir kali. Namun, Lin Yu tanpa ragu-ragu meletakkan ginseng liar berkualitas tinggi di papan obat dan memotongnya menjadi 2 bagian. Dia menyerahkan setengahnya kepada Li Zhensheng dan berkata, "Saudara Li, keringkan setengahnya dan simpan dengan benar." Petik 2 tanda seru petik 2. Li Zhensheng mengangguk dan melihat separuh ginseng liar lainnya di tangan Lin Yu, bertanya-tanya, bagaimana dengan separuh ini? Saya telah menggunakan separuh ini untuk membuat bubur dan membuat makanan obat untuk saudari Yan dan Qingmei. Isi kembali tubuhmu. Lin Yu berkata tanpa basa-basi. Mengisi kembali tubuh. Li Zhensheng tercengang. Ginseng liar berkualitas tinggi seperti itu tidak dapat dikatakan mampu menghidupkan kembali orang mati. Tetapi tidak ada masalah untuk memperpanjang hidupnya pada saat-saat kritis sebenarnya digunakan oleh Lin Yu untuk membuat bubur dan memasak hidangan untuk mengisi kembali tubuh. Ada apa? Lin Yu meliriknya dan bertanya dengan sedikit kebingungan saat melihatnya begitu terkejut. Maksudku, benda ini bagus untuk memulihkan tubuh, bagus. Li Zhensheng mengangguk setuju, tapi jantungnya berdarah. Setelah Lin Yu memasak bubur, dia langsung bergegas ke rumah sakit. Ye Qingmei sudah setengah terbaring di tempat tidur, sementara Jiang Yan duduk di samping dan memegang tangan Ye Qingmei dan terus berbicara Yan dan tersenyum dari waktu ke waktu. Bubur bergizi Chef He ada di sini. Lin Yu tersenyum dan meletakkan bubur yang telah dia masak di atas meja, lalu membuka tutupnya dan membiarkan bubur itu dingin. Aku akan mengambil mangkuk, kata Jiang Yan, bangkit dan berjalan keluar, lalu berbalik dan berkata kepada Lin Yu, ngomong-ngomong, ambil botol termos dan ambil air panas. Petik 2. Setuju dan buru-buru berkata. Dia bangkit, mengambil botol termos dan berjalan keluar. Tapi begitu dia meninggalkan pintu, Jiang Yan menangkapnya, menariknya ke samping, dan berkata dengan nada serius, Jiarong, kenapa Qingmei tidak bisa bicara? Mungkin karena demam, dan kemudian tenggorokan. Itu karena herpes, kata Lin Yu. Tetapi ketika saya merawatnya beberapa hari terakhir ini dan membersihkan mulutnya, saya tidak menemukan herpes di tenggorokannya. Dan pita suaranya tidak rusak sama sekali. Ekspresi Jiang Yan tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan cemas. Bab 558 Trauma Aneh. Arti kata-kata Jiang Yan jelas. Dia jelas khawatir ada yang salah dengan pita suara Ye Qingmei. Namun, Lin Yu tampak tenang dan tersenyum padanya, saya baru saja memeriksa denyut nadi Sister Qingmei. Tidak apa-apa, seharusnya begitu, api lemah. Akan lebih baik setelah beberapa saat. Jiang Yan menghela nafas lega dan mengangguk ketika dia mendengar Lin Yu mengatakan ini. Setelah kembali dari mengambil air, Lin Yu mengisi mangkuk dengan semangkuk bubur dan memberikannya kepada Ye Qingmei seteguk demi seteguk. Pada saat yang sama, dia juga memberi makan Jiang Yan seteguk dari waktu ke waktu, seolah-olah dia takut bahwa dia akan cemburu. Jiang Yan menggelengkan kepalanya, tapi tidak bisa menolak nasihat Lin Yu, jadi dia harus membuka mulutnya dan menggigitnya, tapi segera dia mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, apa ini, sangat keras, sangat tidak enak.
Mengetahui bahwa dia mungkin telah memakannya. Ginseng, dia berkata kepadanya, seperti kata pepatah, obat yang baik rasanya pahit. Ini adalah hal yang baik. Makan lebih banyak, itu akan baik untuk tubuhmu, dan kamu tidak perlu melakukannya, khawatir tentang penambahan berat badan. Jika para dokter pengobatan Tiongkok kuno di lingkaran pengobatan Tiongkok mendengar kata-kata Lin Yu, mereka mungkin akan dia sangat marah hingga dia muntah darah. Dia sebenarnya membuatkan bubur untuk istrinya untuk minum ginseng, yang jarang terjadi selama ini, lebih dari 1000 tahun. Setelah Ye Qingmei meminum bubur kehidupan yang dimasak oleh Lin Yu, dalam waktu setengah hari, kulitnya meningkat pesat. Sore harinya, Lin Yu dan Jiang Yan tinggal bersama Jiang Yan di rumah sakit. Setelah tinggal bersama mereka, Lin Yu akhirnya merasakan betapa bahagianya dibandingkan dengan panas, kelembapan, nyamuk, dan binatang buas yang menakutkan di pegunungan dalam dan hutan tua. Tempat ini hanyalah surga. Dong dong dong. Saat ini, Zhao Zongji di luar pintu tiba-tiba mengetuk dengan hati-hati. Din Zhao, Lin Yu bertanya dengan tergesa-gesa setelah melihat Zhao Zongji, ada apa? Tuan, He, maaf mengganggu Anda. Ada sesuatu yang saya sangat membutuhkan bantuan Anda. Sedikit malu, katanya, ada keluarga beranggotakan 3 orang, ya, keluarga beranggotakan 3 orang, bersenang-senang bersama, tapi sangat tidak pantas jika dia tiba-tiba datang dan mengganggu mereka. Din Zhao, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Jangan sopan padaku. Lin Yu melihat ekspresi ragu-ragunya dan tersenyum ringan padanya, menunjukkan bahwa dia harus mengatakan apa yang ingin dia katakan. Benar, ada pasien khusus di rumah sakit kami yang mengalami trauma dan berada dalam kondisi yang lebih bertanggung jawab. Apakah menurut Anda dapat membantunya pergi dan memeriksanya? Zhao Zongji bertanya dengan nada menyanjung. Tentu saja, Lin Yu tersenyum dengan tenang dan berkata, Dekan Zhao, jangan katakan bahwa saya adalah wakil dekan rumah sakit umum daerah militer kita. Hanya karena persahabatan kita, saya harus membantu dalam hal ini. Hari itu baik-baik saja, kalau begitu silakan ikut denganku. Zhao Zongji berkata tanpa lupa tersenyum pada Jiang Yan, Jiang Yan, kalau begitu aku tersinggung, aku harus meminjam kekasihmu sebentar dulu. Lin Yu mengikuti Jiang Yan meninggalkan gedung rawat inap dan berjalan menuju area gedung rawat inap di belakang rumah sakit umum daerah militer. Din Zhao, pasien ini tampaknya memiliki latar belakang yang baik. Lin Yu bertanya dengan agak curiga. Dia hanya mengetahui tata letak rumah sakit utama wilayah militer. Dia tahu bahwa area rawat inap di belakang rumah sakit agak mirip dengan sanatorium. Mereka semua adalah bangsal kelas atas yang independen. Setiap bangsal pada dasarnya dapat menampung 3 hingga 5 pasien. Mereka memiliki standar perawatan tertinggi di gedung rawat inap di ibu kota. Benar, Zhao Zongji mengangguk dan berbisik, Tuan He, bukannya saya tidak bisa mempercayai Anda, hanya saja departemen tempat pasien ini berada cukup istimewa, jadi saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, selama Anda tahu bahwa latar belakang pasien ini tidak sederhana, itu saja. Departemen khusus. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan tiba-tiba menjadi tertarik. Aku membawamu ke sana karena kebutuhan. Ingat kata-kataku, kamu bisa mengobati lukanya jika kamu bisa. Jika tidak bisa, jangan memaksakannya. Zhao Zongji memberitahu Lin Yu dengan sedikit khawatir. Mengapa ini? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan curiga, karena orang ini memiliki status khusus, bukankah kita harus memperlakukannya lebih banyak? Jika tidak, kita tidak akan menghancurkan tanda rumah sakit umum daerah militer kita. Tahukah Anda, rumah sakit umum daerah militer di Beijing dan bahkan di kalangan medis Tiongkok, tingkat keberhasilan operasi pembedahan adalah yang tertinggi, dan jauh di depan. Meskipun penyakit dalam juga menempati urutan pertama di negara ini, pembedahan bahkan lebih luar biasa. Saya meminta Anda melakukan ini hanya demi nama merek rumah sakit umum wilayah militer kami. Zhao Zongji menghela nafas dan menjelaskan dengan sabar, sejujurnya, luka pasien ini cukup aneh. Tidak hanya wilayah militer kami. Rumah sakit umum. Saya belum pernah melihat trauma aneh seperti itu sebelumnya, apalagi di dunia.
Jika rumah sakit umum daerah militer kita tidak bisa mengobatinya, tidak ada salahnya dimarahi pimpinan di atas. Tidak ada yang bisa kami pertanggungjawabkan, tapi kami setuju untuk berobat, namun pada akhirnya orang tersebut meninggal di tangan kami. Ini adalah tanggung jawab kami, jadi untuk menghindari tanggung jawab ini, bahkan jika Anda dapat mencapai kepastian 50%, itu tidak mungkin. Jika Anda mengatakan tidak ada yang dapat Anda lakukan. Meski hatinya merasa sedikit murung saat melakukan ini, dia tidak punya pilihan selain mempertahankan nama merek itu. Rumah sakit umum daerah militer telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan karena status khusus pasiennya, jika pengobatannya ternyata baik atau buruk, masalah mereka juga akan menyusul, jadi cara teraman adalah dengan langsung mengatakan bahwa mereka tidak bisa disembuhkan tanpa terlalu yakin. Lin Yu sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Dia memahami konsep Zhao Zongji dengan lebih baik. Terkadang masyarakat ini seperti ini. Jika Anda menutup mata, Anda tidak akan mendapat masalah. Tetapi jika Anda campur tangan, tidak akan banyak masalah, efek positifnya akan digigit oleh orang lain. Lin Yu tidak ragu-ragu sama sekali. Dia terus mengerutkan kening dan memikirkan tentang trauma aneh yang dikatakan Zhao Zongji. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Din Zhao, trauma macam apa itu? Jangan bilang, kamu akan mengetahuinya sendiri ketika kamu sampai di sana, dan masing-masingnya berbeda. Zhao Zongji berkata dengan suara rendah, seolah dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Lin Yu. Semuanya, Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, maksudmu, ada lebih dari satu orang yang terluka. Itu benar. Zhao Zongji mengangguk dan menghela nafas. Kirim beberapa malam yang lalu ketika kami datang ke sini, totalnya 10 orang-orang terluka, tetapi dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang tidak dapat bertahan dan meninggal. Pimpinan komisi militer di atas sangat marah kepada kami karena hal ini, tetapi kami belum pernah melihat cedera seperti ini sebelumnya. Kita harus mengujinya selangkah demi selangkah dan menunggu hasilnya. Inilah sebabnya Zhao Zongji datang untuk bertanya pada Lin Yu. Tetapi dia juga memiliki sikap untuk mencobanya. Lin Yu dapat menyembuhkannya dengan baik, dan di sana tidak ada salahnya jika dia tidak bisa. Mendengar perkataannya, Lin Yu merasa semakin aneh. Trauma aneh macam apa yang bisa membuat begitu banyak dokter berpengalaman di rumah sakit umum daerah militer tidak berdaya. Setelah Lin Yu mengikuti Zhao Zongji ke gedung rawat inap satu keluarga di belakang rumah sakit, dia melihat 4 atau 5 kendaraan off-road militer diparkir di depan gedung rawat inap satu keluarga, dan nomor platnya terlihat sangat familiar. Lin Yu dengan hati-hati melihat nomor plat beberapa kendaraan dan menemukan bahwa 2 di antaranya adalah kendaraan off-road yang dia lihat pada siang hari ini. Intelijen militer. Hati Lin Yu bergetar hebat, dia tidak menyangka bahwa pasien yang diminta Zhao Zongji untuk ditemuinya ternyata adalah seseorang dari Badan Intelijen Militer. Pantas saja Zhao Zongji mengatakan itu adalah departemen misterius. Kemudian pasien yang diminta Zhao Zongji untuk datang menemui Lin Yu mungkin adalah anggota Departemen Intelijen Militer yang terluka dalam penggerebekan di Gunung Qiandu malam itu. Memikirkan kematian beberapa anggota Departemen Intelijen Militer kali ini, Lin Yu memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Dia menghela nafas pelan dan bertanya kepada Zhao Zongji, Dekan Zhao, bisakah pasien yang Anda sebutkan menjadi anggota Departemen Intelijen Militer? Prajurit yang terluka. Ketika dia mendengar Lin Yu menyebut Departemen Intelijen Militer, Zhao Zongji gemetar dan bertanya dengan cemas, Tuan He, bagaimana Anda tahu? Mata Zhao Zongji membelalak. Ngeri, saya benar-benar tidak menyangka Lin Yu akan melakukannya, tebak Badan Intelijen Militer. Anda tahu, jika para petinggi tahu bahwa dia telah membocorkan rahasia, dia akan bertanggung jawab. Din Zhao, jangan gugup. Saya mengenalinya dengan melihat nomor platnya. Lin Yu tersenyum lembut padanya dan berkata, saya dulu dari Departemen Intelijen Militer. Petik 2 tanda seru petik 2. Zhao Zongji bahkan lebih bingung. Terkejut, dia memandang Lin Yu dengan tidak percaya dan berkata dengan penuh semangat, maksudmu kamu berasal dari Departemen Intelijen Militer. Zhao Zongji tidak tahu banyak tentang identitas asli Lin Yu di Departemen Intelijen Militer,
Tetapi Lin Yu terakhir kali Zhao Zongji tidak hadir dan tidak mengetahui tentang dipaksa keluar dari kantor intelijen militer oleh Jepang di kamar mayat rumah sakit umum daerah militer, jadi mau tidak mau dia sedikit terkejut saat ini. Ya, komandan saya adalah Kolonel Han Binghan. Saya juga telah bertemu dengan Direktur Hu dari Departemen Intelijen Militer. Petik 2. Ekspresi Zhao Zongji melembut setelah mendengar ini, dia menepuk bahu Lin Yu dengan keras, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan He, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ternyata kalian semua adalah satu keluarga. Itu terjadi sebelumnya, tetapi saya bukan lagi dari Departemen Intelijen Militer. Lin Yu tersenyum tenang padanya dan menambahkan, saya dipecat oleh mereka. Senyum di wajah Zhao Zongji tiba-tiba membeku. Dia awalnya ingin memujinya. Lin Yu berkata bahwa dia masih muda dan menjanjikan. Saya benar-benar tidak menyangka Lin Yu punya cerita seperti itu dengan badan intelijen militer. Tuan He, ada baiknya untuk mundur. Aman untuk mundur. Zhao Zongji mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, meskipun saya tidak tahu banyak tentang badan intelijen militer, saya telah mendengarnya dan mengetahui bahwa mereka sangat berbahaya saat menjalankan misinya, jadi tidak ada yang perlu disesali. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan terus berjalan ke depan, tetapi tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Lin Yu, Tuan He, kamu tidak akan menyangkalnya karena masalah ini. Rawat yang terluka. Petik 2. Direktur Zhao, apakah menurutmu aku orang yang picik? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sebenarnya bukan orang seperti itu, cerewet. Biar saya katakan saja, dokter. He, Anda adalah orang yang paling dermawan. Wajah Zhao Zongji melembut setelah mendengar ini, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, mengerutkan kening, dan berkata dengan bingung, apakah Anda baru saja mengatakannya? Siapa nama Anda, Tuan? Han Bing. Oh, ya, Han Bing. Zhao Zongji mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, jika saya mengingatnya dengan benar, sepertinya dia adalah salah satu yang terluka. Bab 559 Dokter Misterius. Hati Lin Yu tiba-tiba tenggelam, senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan cemas, apa katamu? Zhao Zongji takut dengan ekspresi Lin Yu, dan dia ragu-ragu, aku berkata ini Han Bing mungkin salah satu yang terluka, tapi itu hanya kemungkinan. Saya tidak yakin. Mungkin saya bingung. Ayo, Direktur Zhao, ayo cepat pergi. Lin Yu mendesak Zhao Zongji untuk pergi ke rumah sakit. Berjalan ke bawah, diam-diam dia berharap Zhao Zongji benar-benar bingung, karena dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Han Bing. Di seluruh departemen militer Qing, orang yang paling dia sayangi adalah Han Bing. Zhao Zongji juga melihat bahwa Lin Yu sangat peduli pada Kolonel Han, wajahnya menjadi tegak, dan dia bergegas untuk membimbing Lin Yu, ini. Lin Yu memasuki salah satu gedung rawat inap di bawah kepemimpinannya melihat beberapa pria berseragam militer berdiri di aula mendiskusikan sesuatu bersama. Melihat orang-orang ini tampak asing, Lin Yu tidak yakin apakah mereka berasal dari Departemen Intelijen Militer, jadi dia tidak menyapa mereka. Kawan-kawan, di mana wakil Direktur Yuan? Zhao Zongji berkata dengan tergesa-gesa kepada mereka, saya mengundang Wakil Presiden He, Kepala Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di rumah sakit kami dan Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, untuk memberi kami kawan-kawan, periksa lukanya. Tidak, Lao Zhao. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang pria parubaya yang agung berjalan keluar dari ruang tunggu di sebelahnya, juga mengenakan seragam militer lurus, sambil tersenyum di wajahnya. Semangat kepahlawanan tidak lain adalah Kepala Departemen Intelijen Militer nomor 2, Yuan He. Lin Yu jelas sedikit terkejut saat melihatnya. Dia tidak menyangka pemimpin nomor 2 yang bermartabat ini akan menemaninya ke sini secara langsung. Mungkinkah dia merasa bahwa dialah yang paling bertanggung jawab atas masalah ini dan merasa bersalah? Yuan He perlahan keluar ruangan dengan tangan di belakang punggungnya. Sepasang mata tajam menatap wajah Zhao Zongji dan Lin Yu. Dia sepertinya mengenali Lin Yu. Ditanya, maksud Anda, He Jiarong ini adalah wakil dekan Anda.
Petik 2. Ya, anggota Departemen Intelijen Militer Anda, Wakil Direktur Yuan, jadi Anda dianggap kenalan lama, jadi saya tidak perlu memperkenalkan Anda kepada Anda. Petik 2. Menurutku Anda bukan kenalan lama, tapi saya sudah bertemu Anda beberapa kali. Yuan He mendengus. Dia memandang Lin Yu dari atas ke bawah dan berkata dengan nada agak kasar, He Jiarong, kamu cukup berbakat. Kamu baru saja meninggalkan kantor intelijen militer, dan sekarang kamu telah memasuki rumah sakit umum daerah militer, 2 kali. Faktanya, dia sudah mendengar tentang keterampilan pengobatan tradisional Tiongkok Lin Yu. Luar biasa, tapi saya tidak pernah menyangka Lin Yu akan naik ke posisi wakil direktur rumah sakit pengobatan barat seperti rumah sakit umum daerah militer. Zhao Zongji terkejut ketika dia melihat duri dalam kata-kata Yuan He. Dia sepertinya melihat bahwa Yuan He dan Lin Yu memiliki masalah, dan buru-buru membujuk sambil tersenyum, Direktur Yuan, biarkan dia melepaskannya, masa lalu dan serahkan pada keponakanmu. Perawatan medis adalah hal yang paling penting. Terus terang, keterampilan medis Tuan He di seluruh rumah sakit umum daerah militer bisa dikatakan yang terbaik, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Benarkah? Sebelum Zhao Zongji bisa menyelesaikan kata-katanya, Yuan He kedinginan. Dia memotongnya dengan dingin, meliriknya, dan berkata dengan hangat, Zhao Tua, apakah rumah sakit umum daerah militer Anda sudah jatuh ke titik ini sekarang? Bocah itu menjadi orang nomor 1 di rumah sakitmu. Menurut yang ku ketahui, ketika dia berada di bawah kepemimpinan dekan, reputasi rumah sakit umum daerah militer sangat kuat. Kok bisa merosot di tanganmu dan Lao Ji? Kata-katanya cukup merendahkan. Ini berarti bahwa dia tidak hanya mengejek Lin Yu, tetapi juga mengejek Zhao Zongji dan rumah sakit umum daerah militer. Jelas sekali, penunjukan Lin Yu oleh rumah sakit umum daerah militer sebagai wakil dekan membuatnya sangat tidak senang. Zhao Zongji merasa malu dan tersipu oleh apa yang dia katakan, dan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Anda adalah wakil direktur rumah sakit umum daerah militer dan menikmati perawatan mayor jenderal, pangkat militer Zhao Zongji pada akhirnya adalah posisi yang salah, sedangkan Yuan He adalah wakil direktur Departemen Intelijen Militer, dengan pangkat letnan jenderal, dan merupakan pemimpin senior paling berkuasa di wilayah militer satu Huaxia. Jadi meskipun Yuan He berbicara kasar, Zhao Zongji hanya bisa mendengarkan dengan jujur. Ketika Lin Yu mendengar apa yang dikatakan Yuan He, dia merasakan rasa jijik yang tak terlukiskan. Yuan He memiliki wajah yang sama ketika dia menghadapi orang-orang Jepang itu dan mengusirnya dari badan intelijen militer. Direktur Yuan, apakah rumah sakit umum daerah militer telah mengalami kemunduran? Anda yang mengambil keputusan akhir dengan mulut Anda, kan? Lin Yu melirik Yuan He, mendengus dingin, dan berbicara gayung bersambut. Nak, kamu bicara dengan siapa? Beberapa tentara di samping Yuan He berteriak dengan marah ketika mereka mendengar ini, dan mengepung Lin Yu seolah-olah akan mengambil tindakan. Ini tabu. Direktur Yuan, tenangkan amarahmu. Kamu adalah seorang pemuda dengan temperamen yang lugas dan bicara yang cepat. Jangan berpengetahuan luas seperti dia. Zhao Zongji buru-buru mendatanginya, menghentikan para prajurit sambil tersenyum, dan tersenyum pada Yuan He, kita harusnya sekarang. Yang terlukalah yang penting, yang terluka itu penting. Oke, lagi pula, He Jiarong juga mantan rekan kita, lupakan saja kali ini. Yuan He berkata dengan ringan kepada bawahannya melambai kepada Zhao Zongji dan berkata, Zhao Tua, tolong bawa dia kembali. Saya sudah meminta seseorang untuk merawat luka keponakan dan rekan saya. Dia sangat percaya diri ketika berbicara, seolah-olah dia yakin bahwa orang itu adalah dia, ditemukan bisa membantu keponakannya dan bawahannya. Ekspresi Zhao Zongji berubah ketika dia mendengar ini. Dia jelas sedikit terkejut, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Direktur Yuan, lihat orang-orang ini di sini, mengapa Anda tidak meminta bantuan Tuan He untuk melihatnya? Lin Yu juga tidak berkata apa-apa. Lagi pula, dia juga penasaran dengan trauma aneh yang dialami orang-orang di Mi. Tidak, silakan kembali. Yuan He menolak Zhao Zongji tanpa ampun, lalu berbalik dan kembali ke ruang tunggu. Saat Zhao Zongji hendak berbicara, Lin Yu tiba-tiba meraihnya,
menggelengkan kepalanya ke arahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Zhao, tidak perlu. Adalah tugas saya, He Jiarong, untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tetapi medis saya keterampilannya tidak cukup murah untuk meminta bantuan. Untuk pengobatannya, ayo kembali. Meskipun dia ingin melihat kondisi Han Bing, bagaimanapun juga Han Bing berasal dari Departemen Intelijen Militer tidak mengizinkannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan berjalan keluar dengan cepat, merasa marah. Dia marah bukan karena sikap Yuan He terhadapnya, tapi karena keputusan Yuan He yang sewenang-wenang dan tidak sempurna, yang menyebabkan begitu banyak orang terluka, dan di sana tidak ada tanda-tanda penyesalan sama sekali. Tampaknya itu adalah hal yang biasa. Dengan pejabat tingkat tinggi seperti itu, tidak heran sulit untuk merevitalisasi Departemen Intelijen Militer. Tuan He, saya benar-benar minta maaf, saya membuat perjalanan Anda sia-sia. Setelah meninggalkan gedung rumah sakit, Zhao Zongji berkata kepada Lin Yu dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan bertanya kepada Zhao Zongji dengan ragu, Din Zhao, ketika kamu baru saja berbicara dengan Yuan He, kamu menyebutkan keponakannya, kan? Keponakannya juga terluka, bersama orang-orang dari intelijen militer departemen, cedera yang sama. Dia penasaran ketika mendengar ini barusan, tapi dia tidak menemukan kesempatan untuk bertanya ketika dia sudah di dalam. Mengapa, Tuan He, apakah Anda tidak tahu? Zhao Zongji menjadi sedikit bingung dan berkata kepada Lin Yu, keponakan Direktur Yuan juga dari Departemen Intelijen Militer. Dikatakan bahwa dia juga dari Departemen Intelijen Militer, seorang pemimpin skuadron. Saat melakukan misi ini dia juga pergi bersama, jadi dia juga terluka, dan cederanya tidak serius. Lin Yu tiba-tiba menyadari setelah mendengar ini, yang dia maksud adalah, sebagai orang nomor 2 yang bermartabat. Pemimpin, bagaimana dia bisa begitu serius? Dia tinggal di sini menemaninya di malam hari. Ternyata yang sebenarnya dia khawatirkan adalah keponakannya. Dia tidak memberitahuku sore ini bahwa dia sedang mencari seseorang untuk merawatnya. Di mana dia menemukan seseorang selarut ini? Zhao Zongji mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Rumah Sakit Umum Wilayah Militer kami mewakili pengobatan barat terbaik di Tiongkok. Teknologi? Anda mewakili teknologi pengobatan Tiongkok terbaik di Tiongkok, siapa lagi yang bisa dia cari? Ketika Zhao Zongji bertanya, Lin Yu menjadi penasaran, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, siapa yang peduli siapa dia? Lagi pula itu bukan urusan kita. Begitu mereka selesai berbicara, mereka tiba-tiba mendengar teriakan dari belakang, Mayor He. Apakah itu Mayor He? Lin Yu berbalik dan melihat 4 atau 5 orang. Sosok itu berlari cepat menuju sisi ini. Ketika dia tiba, Lin Yu melihat dengan jelas bahwa itu adalah Tan Kai dan yang lainnya di bawah Han Bing. Tan Kai, Lin Yu tampak bahagia. Sebagai bawahan Han Bing, Lin Yu harus banyak berurusan dengan mereka. Orang-orang ini juga yang terbaik baginya di Departemen Intelijen Militer, jadi Lin Yu merasa sedikit khawatir ketika dia melihat orang-orang ini. Mayor He, ini benar-benar Anda, hebat. Tan Kai dan yang lainnya tampak bersemangat setelah melihat Lin Yu. Ketika Lin Yu mendengar mereka memanggilnya, dia tersenyum ringan dan berkata, Tan Kai, saya bukan lagi dari Departemen Intelijen Militer. Jangan panggil saya seperti itu lagi. Wajah Tan Kai dan yang lainnya menjadi gelap dan mereka saling memandang lainnya, mereka juga khawatir dengan keluarnya Lin Yu dari Badan Intelijen Militer. Hei, Tuan He, meskipun Anda bukan lagi anggota Departemen Intelijen Militer, Anda harus menyelamatkan Kolonel Han. Tan Kai memohon dengan mendesak, dia terluka parah kali ini. Bab 560 Sekte Pengobatan Misterius. Hati Lin Yu menegang ketika dia mendengar ini, ekspresinya berubah, dan dia bertanya kepada Tan Kai, terluka parah. Dia berada di bangsal mana sekarang? Tan Kai buru-buru menunjuk ke gedung rawat inap tidak jauh dari sana gedung rumah sakit yang baru saja Anda masuki. 2 pemimpin skuadron misi kami yang terluka ada di gedung itu. Kedua pemimpin skuadron, satu adalah Han Bing, dan yang lainnya tentu saja adalah keponakan Yuan He. Lin Yu melihat ke arahnya ke gedung rawat inap yang baru saja dia tinggalkan,
menghela nafas tak berdaya, dan berkata dengan lembut, "Saudara Tan, sejujurnya, saya baru saja keluar dari sana, dan saya juga ingin membantu saudara-saudara saya mengambil lihat. Tapi sayangnya, saya bertemu dengan wakil direktur Yuan He dan dia menolak mengizinkan saya melihat yang terluka. Tidak ada yang bisa saya lakukan." "Tuan He, saya mendengar apa yang baru saja Anda dan Direktur Yuan katakan. Tidak apa-apa, saya bisa memohon kepada Direktur Yuan, dia seharusnya tidak bisa menghalangi saya. Bagaimanapun, Kolonel Han berada langsung di bawah Direktur Hu. Selama saya meminta instruksi Direktur Hu, dia tidak berhak ikut campur." Dengan ekspresi tenang, "Saudara Tan, kamu harus tahu bahwa jika kamu melakukan ini, kamu mungkin menyinggung perasaan Direktur Yuan." Lin Yu tersenyum tak berdaya padanya. Yuan He itu jelas sangat memusuhi dia, dan bukanlah hal yang baik bagi Tan Kai untuk berhubungan dengannya. "Saya tidak takut." Tan Kai tampak marah dan berkata dengan dingin, "Tuan He, Anda tidak melakukan apapun yang mempermalukan Badan Intelijen Militer, tetapi Anda sebenarnya berkontribusi pada Badan Intelijen Militer, mereka memecat Anda seperti itu, ini. Sejujurnya, ini adalah kehilangan hati nurani. Ya, Mayor He, kami semua tahu bahwa Anda telah dianiaya." Tindakan Direktur Yuan benar-benar tidak dapat dibenarkan. Orang-orang Jepang itu jelas-jelas dijebak. Bahwa orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar akan dihukum. Beberapa rekan dari kantor intelijen militer di belakang Tan Kai tidak bisa tidak merasakan keluhan terhadap Lin Yu. Mereka tahu bahwa jika Lin Yu hadir selama operasi ini, rekan-rekan mereka tidak akan melakukannya. Menderita begitu banyak korban, dan kapten mereka tidak akan menderita begitu banyak korban. Akan terluka. Lin Yu sangat terharu ketika mendengar apa yang mereka katakan, dan tersenyum kepada mereka, "Saya memahami perasaan saudara-saudara. Kalian tidak perlu merasa kasihan kepada saya. Sebenarnya, meninggalkan Badan Intelijen Militer juga merupakan hal yang baik bagi saya. Saya merasa jauh lebih santai, semuanya. Tolong jangan mengeluh tentang saya lagi, itu tidak baik untuk Anda." Tan Kai mengepalkan tinjunya, menghela nafas sedikit, dan berkata kepada Lin Yu, "Tuan He, tidak apapun yang terjadi, silakan ikut dengan saya untuk melihatnya. Kolonel Han, tolong selamatkan dia. Beberapa rekan kita sudah. Saudara Tan, Anda tidak perlu berkata apa-apa lagi, saya tahu." Lin Yu menyelanya dengan wajah berat, "Sebenarnya, saya juga ingin membantu Kolonel Han dan saudara-saudaranya, tetapi Direktur Yuan hanya mengatakan bahwa dia telah menemukan dokter dari luar untuk merawat mereka, sangat percaya diri pada dokter ini. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kami baru saja mendengar bahwa Tuan He, keterampilan medis Anda tidak bisa dibandingkan dengan para penipu di luar. Kami tidak bisa mempercayainya, jadi kami tetap bertanya kepada Anda untuk merawat kapten kita." Tan Kai berkata dengan suara mendesak. Dia berkata bahwa dia telah mendengar tentang keterampilan medis Lin Yu, yang jelas merupakan puncak dari dunia pengobatan tradisional Tiongkok, jadi dia lebih percaya pada Lin Yu daripada pada dokter liar yang ditemukan Yuan He entah dari mana. Saat mereka sedang berbincang, sebuah mobil hitam dengan foto pemerintah tiba-tiba melewati mereka dengan cepat, lalu berhenti di depan gedung rumah sakit tak jauh dari situ. "Saudara Tan, sepertinya itu mobil Direktur Yuan, kan?" Seorang anggota tim di belakang Tan Kai mengenali mobil hitam itu dan berbisik kepada Tan Kai. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah mobil hitam itu. Saya melihat pengemudi, kopilot dan pengawal mobil keluar dari mobil dengan cepat, bergegas turun dan membuka pintu. Pertama, mereka melihat seorang anak kecil berusia 14 atau 15 tahun melompat keluar dari kursi belakang, mengenakan pakaian abu-abu berjubah, dan kemudian dia melihat anak laki-laki serupa. Sesosok berjubah keluar dari mobil. Karena dia mengenakan jubah hitam dan dibungkus rapat dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada yang bisa melihat pria itu dengan jelas, tapi dilihat dari sosoknya. "Lihat, itu pasti laki-laki." Pria berjubah hitam menyerahkan kotak obat di tangannya kepada anak kecil itu, memegang sesuatu seperti toples tanah di tangannya, dan berjalan cepat menuju gedung rawat inap. Begitu jubah hitam tiba di pintu gedung rawat inap, dia melihat Yuan He memimpin semua orang untuk menyambutnya.
Dia sangat hangat dan sopan kepada pria berjubah hitam itu dan memanggilnya untuk memasuki gedung rawat inap. Namun, karena jaraknya yang jauh, tidak ada yang bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Yuan He dan jubah hitamnya. Sepertinya orang ini adalah ahli yang diundang oleh Direktur Yuan. Lin Yu melihat ke belakang jubah hitam itu, mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Ahli omong kosong macam apa? Melihat penampilannya yang licik dan tidak berani bertemu orang, kamu tahu bahwa keterampilan medisnya tidak cukup tinggi. Tan Kai mendengus dingin, berbalik dan berkata dengan hormat kepada Lin Yu, Tuan He, tolong perlakukan Kapten Han kami. Demi kebaikan masa lalu, mohon setuju. Tuan He, silakan pergi dan lihat. Zhao Zongji, yang diam saat ini, juga membujuk Lin Yu berkata, apakah kamu tidak ingin melihat siapa orang itu? Saat dia berbicara, Zhao Zongji terus melihat ke arah gedung rawat inap. Dia sangat penasaran di dalam hatinya, ingin mengetahui asal-muasal jubah hitam itu, dan jika dokter luar benar-benar menyembuhkan orang-orang yang terluka ini, apa yang akan terjadi pada mereka? Papan nama rumah sakit umum daerah militer hancur. Jadi ini juga alasan mengapa dia mendorong Lin Yu untuk pergi ke sana. Melihat Tan Kai begitu percaya padanya, dan memikirkan kasih sayang Han Bing padanya, Lin Yu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, Oke, aku akan pergi bersamamu, tapi aku, He Jiarong, sedang mengunjungi temanku Han Bing sebagai teman. Departemen tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi prasyarat untuk masalah ini harus disetujui oleh Direktur Hu. Silakan hubungi Direktur Hu untuk melaporkannya terlebih dahulu. Terima kasih, Mayor He. Tidak, Tuan He. Tan Kai mendengar ini. Tanda seru. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia bergegas ke samping dan memutar nomor Hu Haifan. Lin Yu juga menelepon Li Zenseng saat ini dan memintanya untuk membantunya mendapatkan kotak obat berisi jarum perak naga dan Phoenix. Meskipun dia tidak memahami cedera Han Bing, dia tahu bahwa karena itu adalah cedera traumatis, akupuntur pasti diperlukan untuk menghentikan pendarahan selama perawatan. Setelah menelepon, Tan Kai dengan bersemangat berkata kepada Lin Yu, Tuan He, saya sudah meminta izin, dan kepala nomor 1 setuju. Lin Yu mengangguk setelah mendengar ini dan mengikutinya ke gedung rawat inap. Ketika mereka tiba di gedung rawat inap, mereka menemukan Yuan He dan yang lainnya sedang berkumpul di depan salah satu bangsal. Pria berjubah hitam menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yuan He, dan kemudian membawa anak kecil itu ke bangsal. Orang yang tinggal di bangsal ini adalah keponakan Direktur Yuan. Tan Kai merendahkan suaranya dan berkata kepada Lin Yu, bangsal kapten kita secara diagonal berlawanan dengan bangsal dia. Dia melirik ke samping dan menemukan bahwa itu adalah Lin Yu. Ekspresinya menjadi gelap, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, bukankah aku sudah melepaskanmu? Kenapa kamu kembali lagi? Kami tidak membutuhkanmu di sini. Tan Kai buru-buru berkata dijelaskan, Direktur Yuan, ini. Tapi begitu dia selesai berbicara, Lin Yu langsung menyela dan berkata dengan ringan kepada Yuan He, Direktur Yuan, menurut Anda terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Saya tidak akan kembali untuk Anda, bukan untuk Departemen Intelijen Militer, tetapi untuk teman saya Han Bing. Ini disetujui oleh Direktur Hu. Saya rasa saya tidak perlu meminta instruksi dari Anda. Mengapa Anda berbicara dengan Direktur kami? Wajah orang-orang di sekitar Yuan He menjadi dingin, dan jari-jari mereka berderak. Mereka baru saja akan memukul He Jiarong, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia begitu berani sehingga berani datang, kembali dan memprovokasi direktur mereka. Tuanku berkata, harap diam. Pada saat ini, anak laki-laki di bangsal tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan berteriak kepada semua orang. Oke. Yuan He mengangguk setuju, dan kemudian memarahi anak buahnya beberapa kali. Baru kemudian anak buahnya berhenti dan menatap Lin Yu dengan penuh kebencian. He Jiarong, kamu ingin melihat Han Bing, kan? Kalau begitu pergilah. Yuan He menatap Tan Kai dan yang lainnya dengan dingin, dan mendengus, karena para idiot ini tidak peduli dengan hidup atau mati Han Bing, maka aku tidak peduli dengan hidup atau mati Han Bing. Tidak perlu menghentikannya.
Kata-katanya jelas-jelas mengejek keterampilan medis Lin Yu, berpikir bahwa dengan kemampuan Lin Yu, dia mungkin akan membunuh Han Bing. Lin Yu tampak marah dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, dia tidak memahami luka Han Bing sekarang, jadi dia tidak bisa menyombongkan diri sebelumnya. Dia mengabaikan Yuan He dan mengikuti Tan Kai ke bangsal depan. Namun, Zhao Zongji tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia mendatangi Yuan He dan bertanya sambil tersenyum, "Direktur Yuan, saya tidak tahu ahli seperti apa yang Anda undang kali ini. Dari apa yang Anda katakan, sepertinya begitu ahli ini saya pasti bisa menyembuhkan luka saudara-saudara kita dari Departemen Intelijen Militer." Tentu saja, Yuan He berkata dengan kepala terangkat agak arogan, "Zhao Tua, sebagai orang di bidang medis, terkadang penglihatan Anda diperlukan. Perluas. Jangan mengira bahwa langit yang Anda lihat dari dasar sumur adalah langit keseluruhan, langit yang sebenarnya, tetapi langit itu jauh lebih luas dari yang Anda kira. Ini seperti sebagian orang yang mengira bahwa mereka adalah anggota Tionghoa Tradisional Asosiasi Kedokteran. Anak muda, Anda pikir Anda adalah yang terbaik di dunia dalam keterampilan medis. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda dan itu sangat konyol." Saat dia berbicara, dia menatap Lin Yu dengan mata dingin mengejek Zhao Zongji karena duduk di sumur dan melihat ke langit, berpikir bahwa Lin Yu adalah profesi medis. Puncaknya, dan demikian pula, dia juga menertawakan Lin Yu karena terlalu merasa benar sendiri. Ya, Direktur Yuan berkata. Zhao Zongji berkeringat deras setelah diceramahi oleh Yuan He, dan dia juga sangat marah, tetapi dia masih tidak berani menyerang, dan bertanya dengan sabar, "Direktur Yuan, lalu siapa orang di dalam ini?" "Dia dari Sekte Suanyi." Yuan He melirik Zhao Zongji dan berkata dengan tenang. "Pintu apa?" Zhao Zongji mengerutkan kening, seolah dia sangat asing dengan nama ini. "Sekte Pengobatan Misterius." Namun, ketika Lin Yu berjalan ke pintu bangsal Han Bing, tiba-tiba hatinya bergetar saat mendengar ini.